cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Teman-teman Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas outlook market after lebaran, teman-teman ya, atau after libur panjang ini. Nah, kita akan nanti libur guys, mulai hari ini sampai tanggal 15. Jadi open market nanti di tanggal 16 April. Nah, kalau kita hitung di sini libur berapa hari nih guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari teman-teman. Nah, ini mungkin adalah salah satu rekor ya libur terpanjang bursa kita. Nah, mungkin orang luar tuh kaget, loh kok bursa Indonesia itu pray terus nopo gitu. Ya, mungkin mereka pada nggak tahu ya kalau kita itu ada namanya lebaran gitu ya, mudik gitu ya. Nah, oke, terlepas dari itu kita akan bahas, namanya juga marketnya libur, jadi kita akan bahas hal-hal yang ringan aja teman-teman ya. Dan ini sebenarnya saya lagi ya nggak ngapa-ngapain gitu ya, mau pergi juga gimana, masih puasa gitu ya. Nah, kita akan bahas kira-kira outlook market atau outlook IHSG nanti setelah lebaran tuh kayak apa, atau mulai tanggal 16 tuh kayak apa teman-teman. Nah, kita akan lihat tahun 2023 dan tahun 2022 teman-teman ya. Nah, kita ke tahun 2023 dulu. Nah, tahun 2023 itu cutinya itu dari tanggal 19 sampai tanggal 25 April. Nah, kita lihat aja market di tanggal 25 April atau 26 April ya, 2023 di sini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini kan libur nih, terakhir bursa di tanggal 18 April. Tanggal 18 April 2023 itu akhir bursa, terus dia libur, open lagi tanggal 26. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di tanggal 26-nya pas waktu first time setelah libur panjang lebaran, terus dia masuk di hari pertama bursa efek. Nah, itu langsung loncat, guys. Kalau teman-teman lihat di sini ini loncat loh. Ini candlenya loncat loh, mencolot dari harga 6.821 langsung loncat di 6.900. Ini langsung les open gap. Nah, kalau kita lihat di sini, ini berarti saham-saham blue chip lah yang naik kan gitu guys ya. Nah, terus kita akan lihat di tahun 2022 juga. Nah, tahun 2022 itu sampai tanggal apa namanya di sini gitu, 3 Mei ya, 36 Mei ya guys ya. Nah, kita 2022. Nah, karena lebaran ini terus mundur gitu ya. Jadi sebenarnya nggak 1 tahun nih guys ya. Ya mungkin berapa bulan ya? 11 bulan lebih dikitnya Masehi gitu ya kalau lebaran itu. Makanya mundur terus. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Nah, di sini setelah libur lebaran ini masih turun sekali. Nah, habis itu rally naik. Nah, kalau kita lihat 2 tahun ke belakang ini teman-teman ya, setelah lebaran ya, itu marketnya cenderung bullish, cenderung naik. Nah, makanya ini udah turun guys, market kita itu udah turun di sini dan sekarang udah mulai naik dikit-dikit ya. Ini kalau di tanggal 5 April ini berkat sahamnya Pak PP guys. Saham-sahamnya grup Barito ini naik di sini, makanya dia hijau. Sebenarnya saham-saham yang blue chip yang beneran ya, selain brand cuan gitu ya. Nah, ini belum naik ya. Soalnya Telkom, BCA, BRI gitu ya. Nah, kalau BBCA mungkin udah mulai ya kemarin ya. Udah mulai, terus BBRI yang belum nih. Nah, BBRI juga belum, teman-teman. BBRI, BBNI, Bank Mandiri, Astra Internasional itu juga belum terlalu naik, teman-teman. Nah, kalau menurut saya sih nanti setelah lebaran, guys, ini belum akan langsung naik kalau menurut saya guys di tahun ini. Kalau tahun 2023 dan 2022 itu kan habis lebaran langsung rally ya untuk marketnya. Kalau menurut saya sih di tahun ini enggak, karena di tahun ini ada namanya pemilihan presiden guys, atau pemilu, dan ini belum kelar-kelar. Nah, pemilu ini akhir sidang MK.
Nah, di sini sidang MK itu akan berakhir tanggal 22 sih kalau yang saya baca itu, guys. Nanti guys ya. Yang saya baca beritanya itu pokoknya tanggal 22 itu selesai. Nah, di sini guys. Jadi kan kita open market pertama kali setelah libur tanggal 16. Nah, ini 16, 17, 18, 19. Nah, terus di tanggal 22 ini terakhir. Nah, jadi kalau menurut saya sih market maybe masih sideways di minggu pertama ini guys, di tanggal 16 sampai tanggal 19. Dan mungkin nanti kalau udah pengumumannya itu selesai sidang MK-nya di tahun di tanggal 22 2024 bulan April ini guys. Nah, saya kira nanti itu marketnya baru mulai rally lagi. Karena kalau kita lihat teman-teman ya, saat IHSG naik kemarin asing masih net sell loh 3,7 triliun. Jadi di dalam waktu seminggu terakhir guys, seminggu dari tanggal sini guys ya, dari tanggal seminggu terakhir lah pokoknya ya. Nah, dari tanggal sini, nah dari sini nih, dari 26-27 Maret ini, asing udah keluar itu 10 triliun dan kemarin masih keluar lagi walaupun IHSG-nya hijau. Nah, jadi asing itu nganggep market atau Indonesia itu lagi kacau. Asing itu nganggep Indonesia atau negara kita itu lagi kacau. Ya mungkin kita biasa aja, tapi menurut orang asing yang dia lihat berita yang amburadul ini di Indonesia kan amburadul guys. Pemilu tahun ini sebenarnya kalau di kacamata orang lain tuh amburadul. Ini Indonesia tuh gimana sih? Kok kayak gitu bisa kecurangan, bisa ada sengketa, wah acak-acakan gitu ya. Nah, makanya asing tuh keluar karena mereka takut, guys. Nah, makanya asing itu keluar berbondong-bondong dari bursa kita karena mereka takut dengan keadaan Indonesia untuk saat ini dan kedepannya gitu ya. Nah, saya yakin kalau misalnya sidangnya belum selesai, asing nggak akan masuk guys. Mereka takut, namanya takut gimana sih, kayak kita ini gitu masuk saham tapi takut. Nah, takut kan nggak bisa, walaupun ini tuh potensi banget, tapi kita takut gitu, ada hal eksternal gitu ya. Nah, mereka jadi nggak bisa guys, seperti itu. Mungkin sebagian besar asingnya jadi takut. Nah, saya kira nanti setelah lebaran ini masih sideways dulu marketnya, atau mungkin malah cenderung turun dulu. Nah, nanti setelah tanggal 22, setelah diketok palu guys, sebenarnya siapapun presidennya ketok palu des, nggak ada sengketa lagi, semuanya udah menerima gitu. Kalau seperti itu siapapun presidennya, mau Prabowo, mau Anies, mau Ganjar. Tapi kalau pemilu ulang, kacau lagi guys. Nah, walaupun saya bukan pendukung Prabowo, tapi kalau ada pemilu ulang ini bisa kacau lagi. Ya, bisa kacau lagi. Bukan 2 putaran, tapi pemilu ulang. Kalau 2 putaran itu udah jelas, itu namanya udah masuk di undang-undang ya. Kalau 2 putaran kan undang-undangnya gitu memang. Putaran pertama, putaran kedua kan ada di undang-undang. Tapi kalau pemilu ulang itu beda. Pemilu ulang itu berarti yang pertama tuh batal. Ya, bukan karena memang 2 putaran, beda ya Mas Surya. Kalau 2 putaran itu memang benar-benar itu sesuai dengan konstitusi gitu, sesuai dengan aturan kayak gitu, angka-angkanya gitu. Tapi kalau pemilu ulang itu beda lagi. Jadi kalau pemilu ulang tuh malah justru ketahuan di mata asing itu kalau kita itu negaranya memang lagi kacau. Kalau pemilu ulang gitu ya. Jadi tetap saya sih ya udahlah, jadi siapapun presidennya gitu ya, yang penting dipastikan aja diketok palu dan gak ada yang protes, selesai siapapun presidennya, biar negara kita itu kondusif lagi di mata asing gitu ya. Terus mereka pada masuk lagi di bursa kita, teman-teman ya. Ya itu sih prediksi saya guys, prediksi saya di after libur panjang ini. Ya mungkin di satu minggu setelah tanggal 16 itu masih sideways atau cenderung turun-turun dikit. Nah, nanti mulai tanggal 22 dan seterusnya itu mulai rally naik untuk si market, teman-teman ya. Setelah ditentukan selesai sidangnya kayak gitu guys. Oke ya, mungkin itu aja Mas Brim dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.